Assalamualaikum Bu Retna. Waalaikumsalam. Hai Bu Neni. Hai Apa juga. kabar nih? Baik sih Bu, tapi nih saya agak bingung. Makanya saya mau curhat nih ke Bu Retna. Boleh nggak? Oh, bingung Bu Neni. Boleh, boleh. Jadi tujuan pertemuan ini apa nih? Ini Bu, saya teh ingin cari ide baru nih. Jadi kan gini Bu, saya itu kan sekarang ajaran baru. Saya Mhm, ditugaskan sama ibu kepala sekolah itu untuk menjadi wali kelas 6. Saya mhm, bingung, saya tuh bingung bagi waktu kan, selain saya harus menjadi wali kelas 6, kan tahu kelas 6 itu mhm. berat ya, Bu, ya, kalau mau Iya, lulusan. iya. Ini saya juga kan menjadi lagi pendidikan guru CGP juga, Bu. Guru Mhm, CGP itu kan menuntut banyak sekali mengerjakan tugas. Nah, mhm, satu lagi, belum lagi saya juga harus menjadi apa, pemegang anak yang lomba literasi, bukan lomba sih istilahnya masih kegiatan literasi gitu mhm, Bu. mhm. Itu ingin apa, agar tercerahkan lah, nggak bingung lagi gitu gimana memanage waktu. Oh, gitu ya. Jadi bingung karena sekarang tahun ajaran baru, terus Bu Neni juga megang kelas 6. Terus dari bingung itu nih, untuk capaian keberhasilan pertemuan ini menurut Bu Neni apa? Ya saya teh ingin apa, saya tuh semangat lah, saya tuh bisa bagi waktu aja Bu. Kayaknya Mhm, teh saya teh nggak ada waktu buat keluarga juga, waktu saya habis di sekolah, waktu saya habis mhm, mengerjakan tugas-tugas yang istilahnya teh banyak menyita waktu bersama anak-anak. Jadi mhm, capaian saya itu saya ingin bisa membagi waktu secara efektif lah Bu. gitu. Terus, Mhm. hambatan nih, hambatan-hambatan masalah yang dihadapi Bu Neni itu apa? Yang Ya, menghalangi Bu Neni untuk apa namanya, untuk di tahun ajaran baru ini yang Bu Neni rasakan itu seperti apa? ya mungkin hambatannya itu saya kurang bisa membagi waktu dengan anak. Mmm, Hambatannya tuh mungkin waktu saja itu tersita cukup banyak ya Bu di sekolah. iya, iya. Terus dengan kelas 6 itu kan muridnya baru lagi. Saya Mhm, itu masih harus bisa apa, melihat karakter anak dulu nih. Saya kan mhm, tadinya kelas 5 ya Bu ya. Sekarang harus ngajar iya, kelas 6. Dengan mhm, pelajaran baru, dengan tantangan baru, saya tuh masih mhm, bingung nih harus bagaimana nih. Terus mhm, untuk literasi juga nih banyak sekali tuntutannya. Sekarang mhm, itu untuk tantangan bulan ini kita teh harus bisa mengupayakan anak itu menjadi seorang pewawancara, menjadi seorang narasumber. Saya itu butuh apa, butuh ide, butuh pencerahan lah. Jadi bagaimana nih mhm. saya tuh bisa mengatur waktunya nih begitu, Bu. Oh, oke, baik. Dari sekian banyak, masalah yang tadi Bu Neni sebutkan, yakin deh pasti ada kekuatan yang ada dalam diri Bu Neni atau kelebihan yang ada di diri Bu Neni. Coba Bu Neni ingat-ingat apa aja sih kekuatan yang ada dalam diri Bu Neni itu? Sebentar ya, Bu. Saya itu yakin sih sebenarnya saya itu bisa ya menjadi Hmm, wali kelas kelas 6 sekarang. Karena kalau dia lihat itu anak-anaknya nggak seperti kelas yang dahulu ya Bu, yang tahun kemarin. mhm, Anak-anaknya mhm, lebih menurut lah kalau tahun sekarang. mhm, Dan mhm, untuk pelajarannya mungkin saya bisa belajar bertanya kepada guru kelas 6 yang sudah apa mhm, sih kesulitannya dari materinya, dari cara kita memanage emosionalnya. Dan untuk apa, menjadi pemegang tentang literasi juga mungkin saya bisa meminta bantuan Bu kepada rekan saya, agar saya tidak mhm, sendirian begitu Bu. Saya mhm. kira saya bisa sebenarnya, cuman saya mungkin kurang percaya diri saja Bu Retno, seperti itu. Oh gitu, tuh itu juga kekuatan Bu Neni banyak ya. Nah, jika ditilai nih, diskalakan dari 1 sampai dari 10 sampai 100, Bu Neni sekarang ini ada di posisi yang mana nih? Kayaknya sih kalau sekarang, untuk sekarang sih saya ada di angka 4 lah Bu Retna. Angka 4, angka Belum bisa 40 berarti mencapai ya. angka Oh ya. mhm.
Oke, Tapi tapi dengan saya sih inginnya itu ke angka 8 lah, jangan terlalu besar, kan masih belajar juga gitu. oke, baik. Untuk sampai di angka 8 nih Bu Neni, pasti ada solusinya kan ya untuk mencapai itu. Nah, kira-kira solusinya seperti apa nih? Mungkin saya harus bisa membagi waktu, untuk menyiapkan Mhm, pembelajaran kelas 6 itu kan tinggi ya, Bu. Jadi mhm, kalau malam hari itu mungkin sebelum tidur saya harus mhm, bisa, mempersiapkan dulu nih apa yang mhm, harus dibawa untuk besok, misalkan mhm, untuk pembelajaran apa, dan untuk mhm, tantangan literasi juga saya harus mempersiapkan dari awal, saya mhm, harus bisa mencari referensi-referensi juga, mhm, seperti itu ya, Bu. mhm, Ya, mhm. saya kira seperti itu. Oke, berarti, eee, harus lebih bisa me-manage waktu tadi kata Bu Neni ya. Nah, Iya, rencana Bu Neni nih untuk mencapai tujuan itu bagaimana? ya, rencananya saya itu harus bisa lebih belajar ya, Bu. Mmm, Saya ingin menjadi wali kelas itu yang apa, segala bisa ya, Bu. mhm, Saya ingin membuat, anak-anak itu mengenal dulu saya. mhm, Rencananya saya akan, melakukan dulu kepada anak itu pendekatan dulu ya, Bu, ke anak kelas 6 itu. Terus, mhm, mhm, membagi waktu bersama anak saya itu dengan cara tugas-tugasnya itu harus diselesaikan dulu apa yang mau disiapkan buat, kelas mengajar dulu, terus tantangan mhm, literasinya juga harus saya siapkan terlebih dahulu. mhm, Ya gitu, untuk materi-materi mungkin saya juga bisa belajar dari internet, mempersiapkan bahan ajarnya mhm, juga, karena mungkin kelas 6 itu kalau sekarang itu kan kurikulum nasional ya, Bu, jadi saya itu harus mempersiapkan mhm, bahan ajarnya, mhm, CP-nya, mungkin seperti itu rencananya mungkin kalau untuk kelas 6 jauh kepada di kelas ya, Bu. mhm, Kalau untuk tantangan literasi juga saya mungkin rencananya mempersiapkannya untuk, untuk tantangan bulan ini saya harus di awal mhm, mempersiapkannya, mhm, agar mungkin nanti pas dipinta tugasnya oleh panitia, mhm, saya sudah bisa menyelesaikannya dengan mengatur mhm, jadwal belajar yang mepet-mepet itu, Bu. Waktu-waktu yang iya, mepet-mepet itu mungkin saya pergunakan. iya, Dan juga untuk di rumah saya, waktu di rumah juga adalah waktu sekitar 1 jam, 2 jam saya bisa mengurus anak saya gitu ya, iya, Bu, iya. mengatur waktunya. Oke, siap. Adakah strategi untuk, menghadapi masalah yang dihadapi Bu Neni? Strategi untuk menghadapi kan tadi, banyak ya masalahnya. Kira-kira strategi yang akan dihadapi Bu Neni itu seperti apa? Ya mungkin strategi saya itu dengan mengatur waktu, membikin jadwal ya, Bu. Jadi Mhm, membikin jadwal, misalkan tantangan literasi bulan ini apa nih, harus mhm, dikumpulnya teh di minggu berapa. Mungkin mhm, sebelum minggu itu, di minggu pertama kita buat apa mhm, dulu, mhm, ya sama anak-anak teh. Jadi ada jadwalnya. Dan mhm, juga untuk anak kelas 6 juga, saya juga bikin jadwal lah di sana kalau untuk guru penggerak di waktu-waktu kita selesai mengajar. Jadi saya bikin jadwal yang mhm, tertulis ya, Bu. Saya strateginya seperti itu sih, Bu. mhm. Iya, iya, Mhm. bagus, baik Bu Neni. Kalau, nah tadi kan strateginya sudah ya. Menurut Bu Neni ukuran keberhasilan dari strategi yang dilakukan tadi seperti apa? Ukuran Kalau menurut keberhasilan? saya ukuran keberhasilannya tinggi sih, Bu, tinggi. Mhm, Karena mungkin saya sudah menerapkan strategi tersebut. mmm, oke baik. Nah sekarang, komitmen Bu Neni untuk melaksanakan rencana yang sudah tadi disebutkan itu seperti apa komitmennya? Komitmen saya akan terus, berupaya memberikan yang terbaik kepada anak didik Mhm, saya di kelas 6 dan juga komitmen saya akan terus, berusaha menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai pemegang literasi mhm, dan juga komitmen saya sebagai guru penggerak saya akan, membagi waktu saya dalam mhm. melaksanakan tugas-tugas di LMS itu secara tepat waktu, Bu Retno, Oh, seperti itu. siap, baik, bagus Bu Neni. Kira-kira siapa nih yang dapat membantu Bu Neni untuk, menjaga komitmennya? Adakah? Ada Bu, kalau di sekolah saya tuh pasti sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari rekan sejawat saya dan juga Mhm,
kepala sekolah juga ya, Bu. Mhm. Terus kalau di rumah saya pasti menginginkan bantuan dari suami dan anak saya, agar mereka tuh Mhm. bisa paham dan mengerti, bahwa ibunya itu sangat sibuk gitu. Jadi sehingga ingin meluangkan waktu Mhm, dengan mhm. anak-anak itu mungkin, Mhm. sejam, 2 jam juga itu sangat berharga gitu bagi mereka gitu. Oke, oke, siap Bu Neni. Nah, bagaimana nih dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Kira-kira tindak lanjutnya akan seperti apa nih, Bu? Ya mungkin tindak lanjutnya, akan saya apa, jadwalkan lagi lah Mhm. untuk, lebih baik lagi dalam perencanaannya. Mhm. Tindak lanjutnya seperti itu, Bu Retna. Oke, alhamdulillah. Nanti kapan nih kita ketemu lagi nih untuk melihat tindak lanjutnya? Sekitar, semingguan lagi ya, Bu, ya? Semingguan Semingguan lagi lagi. heeh, Oke. gitu. Kita ketemu lagi ya, Bu, nih. Saya tuh sangat senang nih udah ngomong nih, saya agak sedikit lega nih bisa Oke. berbagi heeh, sama Bu Retna. Siap, siap. Alhamdulillah tuh Bu Neni kalau udah merasa lega. Nanti kita ketemu lagi ya. Iya, terima kasih ya Bu Retna udah mau dengerin kebingungan saya nih, ya, Siap dan Bu ngasih Neni, tidak solusi juga, apa-apa Bu Neni, dan tidak ngasih apa-apa. heeh, ide-ide saya jadi saya tahu nih apa yang harus saya Oke. lakukan gitu. Siap Bu Neni, siap. Sama-sama Bu Neni. Ya. Ya, assalamualaikum Bu Retna. Iya Bu Neni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.